Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama yang berjudul Unmasked. Kira-kira bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Sepasang sejoli yang lagi jatuh cinta, mereka memutuskan untuk enak-enak di sebuah kamar mandi cowok. Tapi ketika sedang mencapai klimaks, tiba-tiba aja mereka melihat sesuatu hal yang membuat mereka berteriak. Ada mayat yang tak terduga. Sebuah tim reporter investigasi langsung menanggapi berita tersebut. Mereka menganggap bahwa pendeta dan juga istrinya beserta pengikut-pengikutnya itu terhubung dengan kasus tersebut. Mereka menduga bahwa pendeta tersebut dan juga pengikut-pengikutnya sudah memberikan obat sejenis narkotika ke orang yang ditemukan di kamar mandi kemarin. Karena di dalam tubuhnya berdasarkan uji labnya itu ditemukan beberapa bahan narkotika. Namun mereka menolak hasil lab tersebut dan mengatakan bahwa orang tersebut meninggoy gara-gara dimasukin roh jahat. Bahkan ketika ibu anak itu datang ke sana, istri dari pendeta itu dengan teganya menembak abu dari jasad si anak hingga mengenai salah satu kru dari Oh Soryong. Ya, ini dia adalah Oh Soryong, seorang reporter investigasi yang cukup terkenal dengan acara mereka yang bernama Trigger. 과연 그는 정의로운 영웅일까요? 아니면 Sehingga keributan pun tak terhindarkan antara timnya Oh Soryong dan juga tim dari para pendeta. By the way, teman yang terluka tadi mereka bawa ke rumah sakit dan temannya ternyata itu ngambek kepada Oh Soryong yang ternyata dia memiliki sebuah kasus yang ternyata sudah diposting di media sosial oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Menurut salah satu rekannya Oh Soryong yang bernama Kang Gi-ho, dia mengatakan bahwa teman mereka itu mendapatkan skandal bahwa dia itu selingkuh dengan salah satu teman kantor mereka. Dan juga ada video ehem-ehemnya, tapi pihak kantor mereka langsung menghapus postingan tersebut. Namun rekannya Oh Soryong itu memutuskan untuk keluar dari timnya dia. Pokoknya dia nggak mau lagi bergabung. 사무실 아직 못 본 거야? 왜요? 뭐 Keesokan harinya Oh Soryong bertemu dengan produser mereka yang bernama Park Dayong. Dia mengatakan bahwa nggak mungkin kalau misalkan rekan mereka itu melakukan hal itu, apalagi dia selingkuh, itu sama sekali nggak mungkin karena dia nggak percaya dengan informasi tersebut. Namun apalah daya, mereka juga cukup kesulitan untuk membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Lalu Park Dayong mengatakan sama Soryong bahwa bakal ada anak baru yang dipindahkan dari departemen drama yang bernama Hando. Dan inilah dia sosok Hando itu. Ini dia sedang dalam perjalanan ke kantornya Oh Soryong. Dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang anak yang menggiur ketika melihat permen yang dia emut. Kemudian dia kasih permen itu kepada si anak, tapi ibu dari si anak mengatakan bahwa kelak kalau udah besar jangan seperti si om, harus rajin belajar, kalau enggak nasibnya bakal kayak si om yang hidupnya kayak uring-uringan. Hal itu membuat Hando marah dan juga mengejek balik si ibu. Si ibu langsung memvideokan dan katanya bakal dia viralkan, padahal kan memang si ibu aja itu yang salah. Sesampai di kantor sebenarnya dia bertemu dengan Oh Soryong dan gak sengaja dia melemparkan bekas dari permen yang dia emut. Tapi untung aja Oh Soryong gak terlalu fokus akan hal itu. Nah, ketika dia masuk ke ruangan ini ternyata dia salah ruangan dan Oh Soryong mengatakan bahwa Hanwoo itu berada di timnya dia, tim Trigger. Dimana dia gak tahu bahwa tim tersebut bergerak dalam investigasi. Namun ketika mereka sampai di kantor barunya tim Trigger, memang keadaannya cukup kacau, di mana cukup banyak hewan-hewan di sana yang dititipkan kepada tim mereka yang membuat Oh Soryong tuh agak emosi karena kan itu bukan bagian dari kerjaan mereka. Lalu Bu Hong sebagai penulis menjelaskan semuanya. Kalau hewan-hewan itu memang dititipkan sementara waktu aja. Sementara itu Kang Gi-ho kan sedang menyelidikin tentang para pendeta palsu dan juga antek-anteknya. Nah, Gi-ho mengabarin kepada Oh Soryong dia sudah menemukan hal yang mencurigakan dari gerak-gerik mereka. Lalu Oh Soryong mengajak Hando untuk pergi bersama dia, dan kali ini cukup ekstrim cara mereka pergi ke sana. Ya, mereka menggunakan alat ini untuk terjun payung ke lokasi yang dikabarkan sama Kang Gi-ho. Walaupun sebenarnya Hando itu lumayan takut dengan ketinggian. Sesampai mereka di sana, Oh Soryong tidak mau buang-buang waktu dan dia langsung masuk ke dalam dan dia menemukan sebuah tempat di mana itu cukup banyak tanaman-tanaman yang mencurigakan, yang ternyata di sana ada yang menjaga satu orang yang ternyata orang itu dirantai gitu loh guys.
Lalu dia menunjukkan juga di mana lokasi orang-orang lainnya itu disembunyikan. Lalu Osoryong menuju ke sana dan memesankan juga kepada Hando untuk menyimpan salah satu bunga di sana. Dan kalau misalkan bantuan 119 belum datang dalam waktu 30 menit, maka Hando harus melapor kepada Pak Pol. Setelah itu Osoryong langsung pergi ke lokasi dan dia tuh melihat bagaimana orang-orang di sana itu kayak dibuat seperti ini, kayak dikurung gitu loh guys, kayak dibuat seperti hewan. Dan sesuai dengan pesannya Osoryong kepada Hando, dia bertanya dari mana jalan keluarnya. Karena Hando juga dipesankan untuk tetap menjaga orang ini agar dia nggak kabur kemana-mana. Walaupun sebenarnya itu dia dirantai. Lalu dia menunjukkan di mana jalan keluarnya kepada Hando dan Hando pun langsung bergerak menuju ke sana. Tapi ternyata dia itu malah bertemu dengan seorang perempuan yang gerak-geriknya itu mirip seperti zombie. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Untung aja Hando membawa peralatan alat kejut listrik sehingga dia itu bisa melumpuhkan perempuan zombie itu. Sementara itu Osoryong berjalan terus ke dalam dan dia akhirnya menemukan di mana lokasi dari pendeta palsu itu dan juga pengikut-pengikutnya mempengaruhi orang lain dengan kata-kata mereka. Entah hal apa yang mereka lakukan sehingga memanfaatkan manusia-manusia yang sudah mereka culik. Osoryong tidak mau kehilangan momen tersebut dan dia langsung merekam semuanya. Ditambah lagi orang-orang itu disuruh saling menyakitin satu sama lain. Tapi tiba-tiba aja Osoryong ketahuan karena dia sempat terjatuh. Lalu mereka nggak terima, terutama istri dari pendeta itu. Mereka langsung mengejar Osoryong. Dia lari secepat mungkin dan setelah itu dia bertemu dengan Hando dan mereka berdua berlari karena dikejar-kejar sama manusia-manusia yang sudah mirip seperti zombie. Akhirnya mereka sampai di tempatnya Kang Gi-ho, cuma itu kan ditutup sama pintu gerbang yang mereka itu nggak bisa keluar dari sana. Lalu Osoryong mengamankan rekaman yang sudah dia ambil dan diberikan kepada Kang Gi-ho. Gak lama setelah itu, para pendeta palsu dan juga pengikutnya sampai di sana dan mereka langsung ngebawa Osoryong dan juga Hando. Tapi untung aja Pak Pol datang tepat pada waktunya sehingga setelah itu mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun karena Osoryong dan juga timnya tidak memiliki bukti yang cukup, akhirnya ya para pendeta palsu itu langsung dibebaskan. Dan polisi menjelaskan bahwa mereka itu memang sering ketangkap, cuma sering juga dibebaskan karena memang bukti-buktinya selalu tidak cukup. Osoryong nggak terima dengan hal itu karena dia ngerasa bahwa ini harus diusut dan juga diinvestigasi. Nah, setelah itu Hando memberikan bahwa dia memiliki rekaman tentang hal tersebut. Namun untuk bunga yang mencurigakan dititipkan sama Osoryong kepada Hando, katanya itu dia hilangkan. Padahal sebenarnya bunga itu masih disimpan sama Hando, cuma nggak tahu alasannya kenapa kok dia nggak kasih sama Osoryong. Atau mungkin dia sengaja simpan karena kan biasanya barang-barang bukti yang kita kasih sama polisi itu biasanya bakal ditahan sama mereka. Biasanya ya, biasanya. By the way, yang merekomendasikan Hando untuk bekerja di tim Trigger adalah Pak Son. Dia yang memindahkan Hando dari tim drama ke tim Trigger. Jadi tujuan dari Hando itu ke sana adalah karena dia pengen ngebalas dendam sama yang namanya Pak Jang. Cuma kita belum diberitahukan alasan pasti dari Hando pengen ngebalas dendam kepada Pak Jang. Pak Son cuma berpesan sama Hando untuk ya udah mending lu fokus kerja aja sebelum memang lu bisa balas dendam sama Pak Jang tepat pada waktunya. Terus kan akhirnya polisi itu melihat bukti rekaman yang udah direkam sama Hando. Dan ternyata setelah itu polisi baru yakin dan juga memiliki bukti yang jelas untuk melakukan penangkapan kepada orang-orang pendeta yang palsu itu. Namun Osoryong cukup kecewa dengan Hando karena dia menghilangkan bukti terutama bunga tersebut yang dia kasih sama Hando tadi. Cuma Hando bilang kan ya mereka kan bertugas hanya sebagai reporter aja, kenapa mereka harus repot-repot menyelamatkan nyawa orang lain. Nah pendapat Hando itu membuat Osoryong marah kepada dia karena dia nggak suka tentang hal tersebut. Karena mereka itu walaupun orang reporter tapi mereka juga berhak untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dan ternyata Osoryong juga sudah mengamankan bunga tersebut karena dia belum 100% percaya kepada Hando. Walaupun sebenarnya Hando itu masih nyimpan bunga itu. Setelah itu tim Trigger langsung bergerak untuk mengedit
konten mereka dan akhirnya langsung mereka informasikan melalui acara mereka, The Trigger. Acara berita yang ratingnya paling disukain sama masyarakat karena informasinya itu benar-benar jelas dan juga bukti-buktinya sangat-sangat kuat. Dan dengan seluruh bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan dan juga mereka informasikan melalui berita acara mereka, akhirnya para pendeta palsu itu beserta istrinya dan juga pengikut-pengikutnya ditangkap sama polisi. Kali ini mereka tidak bisa mengelak lagi karena bukti-buktinya sudah tertera dengan sangat-sangat jelas dan membuat si ibu istri dari pendeta itu langsung frustasi. Oh Soryong dan juga timnya benar-benar puas banget. By the way, Hando ternyata memiliki sebuah trauma dalam hidupnya karena dia terlihat mendatangin seorang psikiater. Dan dari banyaknya kasus yang diselesaikan sama tim Trigger, Oh Soryong itu yang belum bisa dia selesaikan adalah kasus hilangnya seseorang yang bernama Cha Sung-wook. Namun di balik semua itu juga ada seseorang yang kayaknya emang gak suka dengan hidupnya Oh Soryong yang berusaha untuk menghancurkan dia. Seseorang misterius yang menuliskan komentar-komentar negatif tentang tim Trigger, terutama Oh Soryong. Keesokan harinya, Oh Soryong bertemu dengan orang tuanya Cha Sung-wook karena sampai sekarang setelah 20 tahun Cha Sung-wook menghilang, nggak tahu kabarnya gimana, orang tuanya masih mencari-cari di mana keberadaannya. Lalu Oh Soryong mengatakan bahwa dia sudah menemukan pacarnya Sang-wook dan juga sudah berkomunikasi melalui telepon dan mereka juga bakal bertemu kalau misalkan pacarnya Sang-wook itu ke Korea. Dan dia berjanji kepada orang tuanya Sang-wook bakal menemukan bagaimana kabar terbaru dari Sang-wook. By the way, bosnya Oh Soryong yang bernama Ko Hyung Tae memang agak lain, dia sering banget ngoleksi yang namanya alat kontrasepsi. Nah ini dia orangnya. By the way, pada waktu itu dia meminta Oh Soryong dan juga Pak Park untuk berkumpul karena terkait dengan informasi-informasi yang tidak baik terkait dengan timnya Oh Soryong, terutama tentang skandal mantan stafnya kemarin yang diduga selingkuh dan juga ada video enak-enaknya. Namun Oh Soryong memberikan pembelaan bahwa informasi tersebut belum tentu 100% benar. Tapi Pak Ko Hyung Tae cuma bilang bahwa acara Trigger mereka bisa kapan aja dibubarkan gara-gara skandal-skandal seperti hal tersebut. Dan timnya Oh Soryong diberikan tantangan oleh Pak Ku untuk menemukan siapa identitas asli dari Dr. Trigger. Tanpa pikir panjang, Oh Soryong langsung menerima tawaran tersebut walaupun Pak Park itu kurang menyetujuinya. Cuma Oh Soryong bilang bahwa mereka harus menyetujui itu, kalau nggak bisa-bisa acara mereka bakal dibubarkan oleh Pak Ko. Walaupun sebenarnya Oh Soryong masih fokus untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari hilangnya Cha Sung-wook. Dan ketika mereka di lift, Pak Son menyarankan kepada Oh Soryong untuk melibatkan Hando dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang sedang mereka tangani. Walaupun sebenarnya Oh Soryong itu lebih menyarankan Gi-ho untuk masuk ke posisi yang kosong sekarang, terutama untuk posisi produser. Hingga akhirnya Soryong itu tahu kan kalau misalkan Hando itu dipindahkan sama Pak Son dan memiliki orang dalam yang cukup tinggi lah jabatannya. Dan Hando juga mengatakan kepada Oh Soryong bahwa dia masuk ke timnya Trigger itu adalah sebuah kemunduran dalam karirnya dia. Itu membuat Oh Soryong marah kepada Hando dan mengatakan bahwa mereka memiliki banyak banget prestasi, ditambah lagi acara Trigger adalah acara dengan rating tertinggi di perusahaan itu yang paling banyak diminatin sama masyarakat. Lalu Oh Soryong mengatakan sama Hando bahwa dia nggak boleh duduk-duduk doang, karena itu mereka harus bekerja, nggak cuma main-main doang. Lalu dia memberikan beberapa referensi di ruang buku mereka yang harus dibaca sama Hando kalau misalkan dia pengen bekerja dengan tim Trigger. Dan posisi Kang Gi-ho ini dia kan masih magang, jadi dia itu diberikan tugas sama Oh Soryong untuk membuat sebuah proposal tentang sebuah kasus, dan dia pun seneng banget karena kan dia juga bakal direkomendasikan sama Oh Soryong untuk mendapatkan posisi menjadi karyawan tetap. By the way, Oh Soryong memiliki seorang pacar yang bernama Pak Hwang yang berprofesi sebagai seorang wartawan juga. Walaupun mereka harus menyembunyikan hubungan mereka karena kalau misalkan terkuak di publik maka itu kurang baik untuk karir mereka berdua. Mereka berprofesi di bidang yang sama. By the way, Oh Soryong kan pengen merekomendasikan Kang Gi-ho itu untuk menjadi karyawan tetap dan dia memberikan CV-nya Kang Gi-ho di atas meja atasannya dia. By the way,
Ketika dalam perjalanan pulang, Hando itu sempat melihat seekor kucing yang lucu banget. Cuma kucing itu kan diikat di bagian lehernya. Jadinya karena kasihan, Hando itu berniat untuk melepaskan ikatan tersebut. Nah, kucing itu sempat lari dan dikejar sama Hando. Namun niat baiknya itu disalahartikan oleh seseorang, malah Hando tuh dituduh pengen menghabisi nyawa kucing tersebut. Lalu orang itu langsung melaporkan ke kantor polisi dan mengatakan bahwa Hando lah orang yang dicari-cari selama ini, karena kebetulan di lingkungan itu cukup banyak kasus penghilangan nyawa kucing-kucing. Sesampai di kantor polisi, Hando menjelaskan bahwa itu nggak seperti yang diberitakan sama orang yang nangkap dia tadi. Intinya dia itu hanya ingin menyelamatkan kucing tersebut karena dia melihat bahwa kucing itu di lehernya ada sebuah tali. Tapi pendapat dari Hando itu tidak dipercaya sama polisi. Hingga ada seorang polisi yang bertemu dengan kakek ini yang cukup mencurigakan, bahwa dia juga menyebutkan tentang kucing-kucing yang berkeliaran yang katanya itu adalah kucing miliknya dia. Dan ternyata ada seorang anak perempuan yang memvideokan si kakek dengan ekspresi yang seperti ini. Dan informasi terkait ditangkapnya Hando itu sampai ke Osorio. Ya, kebetulan pada waktu itu dia pengen berangkat ke Amerika sebenarnya, tapi dia membatalkannya. Lalu dia pergi ke kantor polisi dan langsung membebaskan Hando karena dia bilang bahwa Hando anggotanya dia dan juga mereka nggak memiliki cukup bukti tentang pernyataan yang dituduhkan kepada Hando. Dan mulai dari sini, Osorio mengatakan sama Hando agar mereka bisa bekerja sama dan juga akur karena dia cukup menyukai cara kinerjanya Hando. Dan sebenarnya Hando itu ada sebuah skeptis pada dirinya sendiri bahwa dia itu kurang bisa percaya dengan orang lain gara-gara masalah yang dia temukan di masa lalu. Dan entah kenapa Hando memang sebenci itu sama Pak An sampai dia buat poster seperti ini di rumahnya. By the way, hal yang membuat Hando itu tidak bisa percaya lagi dengan orang lain adalah karena kejadian di masa kecil, tangannya itu di bagian kelingkingnya itu ditusuk sama ayahnya yang buat ibunya itu sampai frustasi gara-gara dia dituduh berbohong sama ayahnya. Padahal yang nyuruh dia waktu itu adalah abangnya, tapi abangnya diem doang melihat adiknya kesakitan seperti itu. Keesokan harinya, ketika Hando pengen berangkat kerja, tiba-tiba dia mendapatin ada kucing yang kehilangan nyawanya dan dia lihat bahwa tali tersebut mirip dengan tali kucing yang coba dia selamatkan kemarin. Lalu dia coba lapor ke kantor polisi, tapi pernyataan dia itu enggak diterima sama sekali karena katanya kurangnya bukti. Jadinya ya nggak diproses lah laporan dari dia. Lalu dia tulislah proposal investigasi untuk hal tersebut agar bisa ditindaklanjutin oleh timnya dia. Yang ternyata proposal tersebut mirip dengan proposal yang sedang dikerjakan sama Kang Giho. Itu adalah bahan yang agar dia itu bisa diangkat jadi karyawan tetap gitu loh. Akhirnya mereka berdua berdebat dan Kang Giho menuduh Hando itu bermuka dua dan juga mencuri idenya dia. Hingga akhirnya Pak Son memutuskan untuk membiarkan mereka presentasi satu sama lain. Cuma karena Pak Son memang orang dalamnya Hando, jadinya proposal dialah yang diterima. Nah, Kang Giho nggak terima tentang hal itu, lalu dia coba bicara sama Pak Son untuk membaca proposalnya dia. Tapi Pak Son ini malah langsung underestimate kepada Kang Giho, ditambah lagi karena dia berasal dari universitas yang ya kurang bagus gitulah. Akhirnya Kang Giho langsung sakit hati dengan kata-katanya Pak Son. Sehingga hal itu membuat Osorio juga emosi dan bilang sama Pak Son, kalau misalkan mau menghentikan acara mereka ya udah hentikan aja. Dia itu benar-benar udah nggak peduli lagi. Padahal sebenarnya Hando itu juga nggak terlalu memikirkan posisi-posisi penting itu. Dia cuma pengen bahwa pelaku dari kucing tersebut itu ditangkap gitu loh. Cuma ya Kang Giho pasti juga belum paham tentang hal itu karena kan dia juga nggak paham bagaimana situasi yang sebenarnya. Kang Giho benar-benar sedih banget karena dia ngerasa udah disepelekan sama atasan mereka. Osorio yang mencoba untuk menghibur Kang Giho agar dia nggak sedih lagi. Dan ditambah lagi dia juga bilang bahwa ya kalau misalkan Hando itu juga bukan tipikal orang yang mau merebut pekerjaan seperti itu. Intinya itu cuma salah paham doang. Nah, setelah itu Osorio juga memberitahukan sama Kang Giho bahwa tentang kasusnya Cha Sung-wook dia tuh nggak jadi ke Amerika karena salah satu sumbernya dia memberitahukan tentang informasi terkait dengan hilangnya Cha Sung-wook. Makanya dia memutuskan untuk nggak jadi pergi ke luar negeri. Terus kan ketika Hando pergi ke supermarket untuk mencari tahu tentang kasus kucing tersebut, bertemulah dia dengan seorang anak yang bernama Song Junho. Kata Song Junho sih, dia melihat si kakek itulah yang merupakan pelakunya dan dia memiliki videonya yang membuktikan bahwa si kakek itu sudah menghabisi nyawa kucing itu. Lalu Hando bertanya di mana rumah si kakek dan dia pergilah ke rumah tersebut seorang diri.
Dan karena kaget HP itu sempat jatuh dan juga layarnya cukup retak. Tapi sebelumnya dia juga memberikan kabar kepada Kang Gi-ho tentang di mana posisinya sekarang. Dan Kang Gi-ho memberitahukan kepada Oh So-ryong, cuma setelah itu Hando itu kan nggak bisa dihubungin sama sekali. Dan itu membuat Oh So-ryong jadi khawatir dan mereka memutuskan untuk segera pergi ke sana ngecek gimana keadaan dari Hando. Nah pas masuk ke rumahnya dan ngecek-ngecek, Hando itu ternyata terlihatlah sama si kakek. Walaupun Hando mencoba untuk bersembunyi, dia itu tetap ketahuan sama si kakek. Dia udah khawatir banget dan juga udah pasrah banget kalau misalkan dia nanti kenapa-kenapa. Sementara itu Oh So-ryong langsung memutuskan pergi segera ke lokasi itu karena Hando sama sekali nggak bisa dihubungin. By the way, ternyata si kakek itu nggak jahat sama sekali. Hal itu bertolak belakang dengan informasi yang disampaikan sama siswa laki-laki tadi. Nah, ternyata si kakek mengatakan bahwa dia tahu sebenarnya siapa pelaku yang udah menghabisi nyawa kucing-kucing itu. Tujuan si kakek hanya melindungi kucing-kucing itu agar tetap selamat. Dan dia juga memungut kucing-kucing yang sudah kehilangan nyawanya lalu dia kuburkan agar mereka itu bisa tenang. Begitulah menurut pendapat si kakek. Dan dia menceritakan bagaimana cerita aslinya bahwa ada seorang anak perempuan yang memang merekam semua itu, yang ternyata dia itu cuma nyamar sebagai anak perempuan. Aslinya dia adalah anak laki-laki yang ternyata yang memberikan informasi palsu kepada Hando. Dialah pelaku yang sebenarnya. Dia selalu memutarbalikkan fakta dan juga membuat playing victim sehingga orang lain tuh percaya sama apa yang dia omongin. Mendengar semua itu Hando langsung kayak, hah, ternyata dia dibohongin. Dan gak lama setelah itu Oh So-ryong datang dan Hando mengatakan bahwa dia ternyata dibohongin sama anak yang memberikan informasi sama dia. Tapi karena kameranya itu rusak, jadi dia bilang sama Oh So-ryong bahwa dia masuk ke dalam itu nggak memiliki bukti percakapannya dengan si kakek. Sehingga Oh So-ryong bilang bahwa lain kali untuk jangan melakukan hal seperti itu karena mereka itu bekerja sebagai reporter investigasi di mana mereka juga harus memiliki bukti-bukti tentang hal tersebut agar mereka bisa menayangkan dan juga menangkap pelaku yang sebenarnya. Nah karena itulah Oh So-ryong menyuruh Hando lain kali bekerja sama dengan Gi-ho dan dia masuk ke dalam lagi untuk mencari tahu informasi terkait hal tersebut kepada si kakek. Dan kalian tahu Song Joon-ho kampret ini bukan hanya kucing aja yang dihabisi nyawanya, tapi juga nyawa seorang anak kecil yang masih kecil banget loh. Dan dia berencana langsung menghabisi nyawa orang itu. Dan di kantornya Oh So-ryong ada seseorang yang datang dan juga melemparkan sesuatu ke dalam kantor mereka yang membuat Oh So-ryong dan juga Hando kaget banget pada saat itu. Ternyata yang melemparkan barang tersebut adalah salah satu mengikut dari pendeta abal-abal itu yang kemarin, dan dia nggak terima bahwa pendetanya dia dan juga istri pendeta itu di penjara. Jadi mereka meminta agar Oh So-ryong mencabut laporannya agar mereka bisa dibebaskan. Dan niat Hando pengen melindungi Oh So-ryong dari barang-barang yang dilemparkan, tapi malah berakhir kayak gini. Gara-gara beberapa pukulan yang dilayangkan oleh Hando kepada Oh So-ryong membuat Oh So-ryong akhirnya jadi jatuh pingsan. Niatnya mau nyelamatin malah membuat Oh So-ryong menjadi lebih parah. Untung aja setelah itu polisi datang dan keadaan Oh So-ryong baik-baik saja walaupun sudah mendapat beberapa pukulan dari Hando. Lalu mereka mendapatkan kabar dari polisi bahwa mereka sedang mencari seorang anak yang dicurigain bahwa dialah orang yang menghabisi nyawa kucing-kucing tersebut. Datanglah polisi ke rumahnya dan disambut oleh ibunya. Tapi ibunya mengatakan bahwa anaknya nggak ada di sana dan juga tidak mungkin anaknya melakukan hal itu. Tapi ketika dicek sama polisi, kamar anak tersebut di sana banyak banget spesimen hewan terutama kucing. Cuma si ibu mengatakan itu karena anaknya pengen kuliah di kedokteran sama seperti ayahnya. Nah, tapi ketika polisi ngecek di bawah karpet, mereka menemukan blood. Dan posisinya sekarang si anak kampret itu, Song Joon-ho, sudah berada di rumah si kakek yang menyelamatkan kucing-kucing itu. Nah, di sini dia membuat drama dengan si kakek, di mana dia memberikan mata dari anak yang udah dihabisi nyawanya kemarin, yang membuat si kakek jadi khawatir banget dan juga kaget dengan apa yang dia lihat. Dan seperti biasa, Song Joon-ho ini langsung membuat trik dan juga playing victim dan mengatakan bahwa si kakeklah yang menyuruh dia melakukan hal itu. Polisi memberitahukan kepada Oh So-ryong bahwa mereka kayaknya mengetahui di mana keberadaan dari si bocil Luchnut itu. Tanpa pikir panjang, tim Trigger langsung pergi menuju lokasi karena mereka juga khawatir kalau misalkan nanti keselamatan si kakek itu bisa terancam.
Namun sesampai mereka di lokasi ternyata pihak rumah sakit dan juga polisi sudah sampai di sana dan keadaannya sudah semakin parah. Ternyata rumah kakek itu terbakar habis. Si bocil kampret itu keluar dari sana seakan-akan dialah yang teraniaya dan sementara itu si kakek ditemukan sudah terbakar sekujur tubuhnya dan memang napasnya masih ada satu-satu tapi hingga akhirnya beberapa saat kemudian si kakek pun kehilangan nyawanya. Hando benar-benar nggak terima dengan hal itu, dia benar-benar marah banget dan emosi dan bilang sama Osoryong bahwa mereka harus segera menangkap bocil Yoshinote itu. 그 새끼 잡아야 된다고 말했잖아요. Karena saking emosinya dan juga terkait dengan trauma masa lalunya, Hando tiba-tiba aja jatuh pingsan. Dan polisi akhirnya menemukan tubuh dari anak yang dihabisi nyawanya sama si bocil Yoshinote itu yang dia simpan di dalam koper. Sementara itu Hando dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, cuma berdasarkan kata dokter Hando itu baik-baik aja, itu cuma karena trauma di masa lalunya aja. Tapi hal gak enaknya adalah si anak tadi tuh gak bisa ditangkap karena dia masih di bawah umur. Nah setelah itu Osoryong pergi dari sana pengen mencari informasi lebih lanjut dan Giho yang disuruh jagain Hando malah dia ketiduran di sana. Pas Hando bangun, dia mendengar gosip-gosip dari para perawat di sana tentang si anak lelucon yang mengatakan bahwa dia itulah yang tersiksa dan si kakeklah yang membuat hal yang buruk kepada dirinya. Orang tua dari si anak yang dihabisi nyawa sama si bocil Yoshinote itu menuntut kepada polisi bahwa mereka pengen ketemu sama anak itu, tapi nggak diizinkan sama polisi masuk ke dalam karena orang tua anak itu cukup berpengaruh. Hingga membuat ibu korban pingsan sehingga suster yang di sana meminta polisi untuk mengantarkannya, membantunya diantar ke ruang ICU. Nah setelah itu Hando memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke ruangan si bocil Yoshinote. Nah masuklah dia ke dalam dan dia melihat si anak itu kayak nggak ngerasa bersalah apa-apa. Malah dia cuma main game aja di sana. Bahkan dia bilang di internet orang-orang lebih banyak mendukung dia dan juga mempercayain apa yang dia ceritakan. Namun hal itu tidak membuat Hando gentar, dia mengatakan kepada si bocil Yoshinote bahwa dia nanti bakal memanfaatkan video-video yang dia punya, bukti-bukti yang dia punya untuk menghancurkan hidup si bocil Yoshinote ini. Biar dia tahu bahwa siapa sebenarnya yang bisa mengendalikan semuanya. Belum lagi kalau misalkan itu ditayangkan di acara TV-nya mereka yaitu Trigger. Pasti orang-orang bakal percaya dengan bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan. Apalagi itu bukan manipulasi, tapi memang itulah nyata adanya. Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan sama Hando dan juga timnya membuat si bocil Yoshinote langsung ketar-ketir. Setelah itu Hando keluar dari sana dan mengatakan bahwa dia itu salah masuk ruangan karena kan dia juga pasien. Terus salah satu polisi di sana mengatakan sama Hando untuk segera menayangkan bukti-bukti tersebut. Karena ya bukti-bukti itu ada di kamera yang dia pasang juga di pintu kamar dari si bocil Yoshinote. Pinter juga dia ya. Keesokan harinya Osoryong juga ternyata menempatkan sebuah kamera pengawas di rumah si kakek. Tapi kamera itu ternyata udah hangus. Cuma kayaknya dia ngerasa itu masih bisa diperbaikin. Dan dia bekerja sama detektif untuk memperbaiki itu di kenalannya dia yang katanya itu ahli banget. Dan kenalannya bilang bahwa tenang aja dia bisa memperbaiki dan juga menampilkan video itu lagi. Terus kan pengacara dari si bocil Yoshinote mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa si bocil itu nggak bersalah sama sekali. Nah nggak terima akan hal itu Hando dan juga Giho yang ada di sana, terutama Hando, dia langsung protes dan menanyakan tentang fakta-fakta yang sudah dia kumpulkan dan juga yang sudah dia terima. Namun para pihak pengacara memutuskan untuk nggak ngomong apa-apa. Nah mengetahui hal itu Osoryong yang ada di sana langsung menarik Hando dan bilang bahwa itu semua nggak akan ada gunanya karena toh nantinya itu membuat posisi dari si anak itu malah semakin menguntungkan. Namun tujuannya Hando adalah dia hanya ingin membuat si anak itu benar-benar jerah dan juga segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun Osoryong mengatakan bahwa hukum itu nggak sesimpel itu. Jadi kalau misalkan dia pengen anak itu dihukum, maka ikutin aja apa perintah dari Osoryong dan dia bakal menunjukkan bagaimana cara main yang sebenarnya. By the way, rekaman dari rumah si kakek berhasil dipulihkan dan akhirnya mereka melihat apa yang terjadi di sana dan ternyata si anak Yoshinote itu sengaja nusuk dirinya sendiri dan akhirnya dia menghabisi si kakek. Benar-benar di luar nurul banget. Namun Osoryong memiliki sebuah rencana. Dia bilang sama detektif bahwa jangan sebutkan tentang Trigger kalau misalkan mereka pengen mengupload video tersebut. Karena nanti posisi mereka terancam dan gak bisa ditayangkan berita itu kalau misalkan diketahui mereka memiliki bukti-bukti itu. Karena kan orang tua si cowok itu cukup berpengaruh. Terus Hando dan juga Kang Giho pergi ke rumah korban si anak yang dihabisi nyawanya sama si bocil Yoshinote itu. Yang ternyata ibu dari anak itu adalah yang
dulunya itu sempat ngejek Hando dan mereka sempat berdebat di jalan. Koken masih ingat ketika Hando memberikan lollipop kepada si anak. Nah, karena ibunya masih sakit hati, akhirnya dia menolak wawancara dan mengusir mereka berdua dari sana. Hal itu membuat Giho kayak marah banget sama Hando karena nanti Soryong marah karena mereka tidak mendapatkan informasi sedikit pun. Lalu ada si ibu tetangga yang bilang sama Hando bahwa dia memiliki sebuah cerita terkait dengan si bocil Lochnut itu. 훔쳤는데 Saat Giho memberitahukan bahwa wawancara mereka itu berakhir dengan tidak baik ataupun gagal, membuat Soryong dan juga rekan-rekan yang lainnya itu kayak marah karena kan mereka membutuhkan informasi tersebut. Tapi ternyata Hando memiliki rencana lain kan, dia itu memberikan rekaman dari pembicaraan dia dengan si bocil Lochnut. Ya walaupun sebenarnya itu agak ilegal, tapi Bu-hong menyampaikan bahwa tenang aja, itu bisa dibuat seakan-akan bahwa itu atas persetujuan dari kedua belah pihak. Terus Hando menambahkan bahwa kayaknya itu bukan penghilangan nyawa pertama kepada manusia yang dilakukan oleh si bocil Lochnut. Karena berdasarkan si ibu tetangga bilang bahwa sekitar 4 tahun yang lalu dia menghabisi nyawa adiknya sendiri yang berkebutuhan khusus. Salah satu ART mereka tahu akan hal itu cuma dibungkam sama keluarganya dia. Dan sebenarnya pengacara keluarga mereka itu udah mulai curiga kalau ada hal yang disembunyikan. Tapi ibu dari si anak ini bilang bahwa anak itu nggak bersalah sama sekali. Setelah itu Hando dan juga Giho pergi menemuin mantan ART dari keluarga itu. Dan dia mengatakan bahwa memang itu benar yang diceritakan sama si tetangga. Dan dia juga nggak masalah kalau misalkan hasil wawancaranya ini ditayangkan. Pokoknya dia cuma pengen itu anak mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah itu malamnya mereka langsung melakukan editing untuk konten mereka untuk ditayangkan di televisi terkait berita sama si bocil Lochnut itu. Alhasil setelah selesai mereka langsung menayangkannya dan semuanya diberitakan oleh Soryong. Dan sekarang pamor dari si bocil Lochnut itu yang awalnya orang-orang simpati sama dia berakhir bahwa dia itu sekarang menjadi orang yang dibenci banget. Dan ketika dia melihat berita itu betapa kagetnya dia bahwa mereka memiliki bukti-bukti yang tidak bisa dia duga. Mampus kau. Gak lama setelah itu polisi datang ke rumah sakit dan langsung melakukan penangkapan sama si bocil. Dan ketika dia di luar, dia bertemu dengan Soryong dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ibunya marah kepada Soryong dan Soryong bilang bahwa ingat gak beberapa cerita tentang hal yang sama yang terjadi di luar negeri juga. Dan itu korban terakhirnya adalah ibunya sendiri. Nah ketika Soryong menceritakan itu takutlah si ibu ya kan. Ketika mereka dimasukkan di mobil yang sama untuk dibawa ke kantor polisi, si ibu request sama detektif untuk memisahkan mobil mereka. Dan pengacara mereka datang dan bilang bahwa dia mengundurkan diri karena mereka itu memberikan informasi palsu. Dia nggak mau keseret dong. Dan si bocil Lochnut sama sekali tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. 캐비넷 열쇠 내 것도 하나 좀 줘. Terus kan Pak Park tiba-tiba aja meminta kunci duplikat lemari kepada Bu-hong karena ya ada suatu hal yang mau dia lihat di sana. Nah, Bu-hong ngerasa bahwa dia takut kalau misalkan informasi-informasi pribadi dari karyawan-karyawan di sana itu bakal terungkap gitu loh. Oh ya, untuk pemakaman dari si kakek itu dibiayain semuanya sama Hando. Walaupun biayanya cukup mahal, sekitar 2,7 jutaan uang Korea gitu. Dia bilang dia bayarnya bakal nyicil. Dan ketika dia pergi ke pemakamannya ternyata itu nggak ada dihadirin sama satu orang pun. Dan bahkan foto si kakek nggak ada. Hingga Hando memutuskan untuk melukis sendiri foto dari si kakek dan juga beberapa orang yang merupakan keluarganya. Dan ketika Soryong masuk, dia tahu bahwa itu semua digambar sama Hando. Dia benar-benar kayak terharu banget dan gak menyangka Hando itu bisa memiliki sifat selembut dan juga sebaik itu. Nah, Hando juga memberikan bunga yang diberikan oleh Soryong kepadanya pada waktu itu. Dan gak lama setelahnya beberapa orang datang. Dan makin lama malah makin rame. Itu juga salah satu usaha dari Hando dan juga tim Trigger. Dan seakan-akan sudah menemukan jalannya dan juga nggak skeptis lagi sama diri sendiri, akhirnya Hando memutuskan untuk memangkas rambutnya untuk menjadi lebih baik lagi ataupun tampilan yang baru. Begitu juga dengan dia dan juga Soryong terkait tentang pemukulannya kemarin, mereka berdua memutuskan untuk berbaikan. By the way, Soryong juga memiliki ponsel rahasia yang di dalam kotak itu juga ada foto keluarganya. Dan
Kok diam-diam Pak Park itu membuka lemari dan juga mengambil berkas-berkas di lemari itu dan juga meletakkannya di mobilnya. Entah apa yang mau dia lakukan dengan berkas-berkas itu. Dan tiba-tiba aja ada orang yang mengunggah foto tidak memakai pakaian Oh Soryong di media sosial yang dia mengaku sebagai Dr. Trigger. Keesokan harinya, karena unggahan tersebut banyak banget datang wartawan ke kantornya Oh Soryong untuk meminta klarifikasi terkait unggahan tersebut. Dan untung aja Hando ada yang melindungi Oh Soryong di sana dengan tampilan terbarunya. Setelah itu Oh Soryong menginformasikan kepada seluruh wartawan untuk jangan ada yang meliput bahkan menginformasikan apapun yang dia katakan pada hari itu. Dan setelah itu betapa kagetnya Oh Soryong ternyata di depannya itu ada mantan pacar dari Sang Wook yang datang menemui dia. Ternyata pacarnya Oh Soryong itu selingkuh dengan teman sekantornya sendiri. Nah waktu itu Pak Hwang kan bertanya sama mbak ini apakah dia yang menyebarkan foto terkait Oh Soryong. Dia bilang bukan, dia hanya menikmati main kuda-kudaan mereka beberapa waktu yang lalu. Wadaw. By the way, Soryong menginformasikan kepada Pak Park bahwa dia bertemu dengan Cho Hae-won, ya itu dia pacarnya Sang Wook. Dan hari ini dia bakal menginterogasi Hae-won. Dan by the way, Hae-won lagi berada di ruangan yang sama dengan Hando. Karena tampilan Hando yang udah ganteng kayak gini, Hae-won malah menggatal pura-pura menjatuhkan cincinnya. Terus nyuruh Hando ngambil tapi Handonya nggak mau. Dan lalu diambil sendiri dan dia pegang pahanya Hando. Bener-bener gatal kali ya si cewek ini. Bahkan dia ngambil HP-nya Hando dan juga mengirimkan nomornya kepada Hando. Memang gatal sekali. Nah, setelah itu datanglah Oh Soryong dan dia menginformasikan bahwa kejadian sekitar 20 tahun yang lalu itu hanya rumor aja dan yang diberitakan itu nggak benar sama sekali. Bahwa dia itu bukan orang yang menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Karena pada malam itu di flashback lagi sama Soryong, orang yang terakhir dan juga berkomunikasi dengan Sang Wook adalah Hae-won sendiri. Cuma Hae-won bilang bahwa ada hal yang tidak diinformasikan karena memang dia juga tidak ada memberitahukan detektif ataupun polisi pada waktu itu. Dimana pada malam sebelum kejadian dia itu bertemu dengan wanita lain yang juga dia tuduhkan sebagai selingkuhan dari pacarnya dia. Nah pada waktu itu mereka terlibat perkelahian sehingga dia mengambil koper untuk segera pindah rumah. Jadi di koper itu yang diinformasikan sebelumnya adalah tubuh dari Sang Wook. Dia bilang itu hanya baju-bajunya aja. Cuma memang sayangnya dia tuh nggak berhasil melihat wajah dari selingkuhan Sang Wook karena pada waktu itu si cewek itu dia memakai topi jadi nggak kelihatan wajahnya. Dan dia baru speak up setelah 20 tahun kemudian karena dia itu pengen menjaga nama baik Sang Wook karena kan Sang Wook itu adalah seorang aktor yang cukup terkenal pada waktu itu. Makanya saking bucinnya dia itu nggak mau membuat nama baik pacarnya itu menjadi rusak gara-gara itu doang gitu loh. Ditambah lagi keluarganya Hae-won itu adalah keluarga yang cukup terpandang karena ayahnya merupakan seorang CEO dari perusahaan yang sangat terkenal. Jadi ketika kasus pada waktu itu lagi heboh dan dia dituduh sebagai orang yang menghabisi nyawa pacarnya, tapi walaupun gak ditemukan kan karena pacarnya itu hilang sampai sekarang gak ditemukan tubuhnya. Pada waktu itulah dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Sehingga kasusnya menjadi tercatat sebagai kasus yang belum terpecahkan hingga saat ini. By the way, setelah itu ada seorang pengacara yang datang menemui Oh Soryong. Jadi dia bakal ngebahas tentang kasus perempuan ini. Dia bernama Lee Yumi yang dipenjara gara-gara sudah memotong otong ayahnya sendiri. Hal itu dia lakukan karena ayahnya selalu melakukan pelecehan seksual kepada dirinya selama berkali-kali. Makanya itu emosi jiwa akhirnya dia memutuskan untuk memotong otong ayahnya. Sebenarnya ibunya juga sudah pernah melaporkan hal itu kepada polisi, tapi karena jabatan ayahnya cukup tinggi, jadinya itu kayak dianggap angin lalu aja. Dan ibunya langsung disiksa sama ayahnya dan juga lidahnya dipotong sehingga ibunya nggak bisa berbicara. Karena itulah Yumi memilih untuk melakukan hal itu kepada ayahnya walaupun dia tahu bahwa dirinya bakal dipenjara. Dan ketika sidang itu sama sekali ayahnya itu dinyatakan gak bersalah. Makanya Yumi itulah yang dipenjara bahkan dinyatakan benar-benar 100% bersalah. Cuma Yumi itu gak mau ngomong. Makanya si pengacara itu minta tolong sama Oh Soryong untuk ngebantu dia agar Yumi ini mau ngomong. Nah pergilah mereka di penjara dan bertemu dengan Yumi. Tapi Yumi ini tetap gak mau membicarakan semuanya. Dia cuma bilang bahwa dia adalah seorang anak yang dituduh sudah melakukan kejahatan kepada ayahnya sendiri. Jadi intinya Yumi itu belum mau ngomong apa-apa gitu kan. Terus Oh Soryong
cerita tentang pacarnya dia yang menurut dia itu kurang baik orangnya. Terus Yumi ini memberikan pesan sama Soryong bahwa untuk memutuskan pria itu ataupun pacarnya Soryong yang dia anggap itu kurang baik. Terus kan Pak Son itu memberikan laporan tentang acara Dr. Trigger kepada Pak Ko. Dia itu mendesak Pak Ko untuk segera menggantikan posisinya Soryong. Nah mungkin dia mengusulkan namanya Hando, cuma Pak Ko bilang tunggu, tahan dulu aja. Setelah itu mereka semua dikumpulkan dan dinyatakan bahwa Hando itu sudah naik jabatan menjadi produser. Sedangkan Kang Gi-ho itu dinyatakan sebagai asisten produser dan dia bukan orang magang lagi. Pokoknya udah jadi karyawan tetap, cuma gaji mereka itu kagak dinaikin walaupun jabatannya udah naik gitu. Hando agak protes, cuma Kang Gi-ho dia kayak biasa aja. Terus beberapa dari mereka dipanggil juga termasuk Bu Hong, di mana mereka itu kayak ditanyain satu persatu tentang identitas mereka. Bahkan hal-hal yang bersifat pribadi tentang mereka. Dan Pak Son itu kayak pengen banget membuarkan Trigger itu. Sampai orientasi seksual seseorang juga mereka campurin gitu loh. Yang sebenarnya itu juga nggak hak sebuah perusahaan untuk menanyakan hal itu. Dengan catatan selama mereka nggak mengganggu ya. Dan untuk Kang Gi-ho katanya sih dia itu diusulkan bukan sama Soryong melainkan sama Pak Son. Ya untuk membuat hubungannya sama Soryong itu jadi kurang baik gitu. Dan Hando juga diminta sama Pak Ko untuk menyelesaikan kasus dari Sang-wook bersama dengan Soryong. Entah apa tujuannya dia. Pokoknya dia meminta Hando itu bekerja sama Soryong dan Hando harus melaporkan sama dia apapun tentang kasus tersebut. Dan dia memberikan Hando hadiah berupa kartu perusahaan yang unlimited. Pak Hwang itu mencoba menghubungin Soryong, dia chat berkali-kali tapi nggak pernah dibalas. Sementara itu Bu Hong melaporkan kepada Soryong bahwa kantor mereka sekarang dipasang CCTV yang banyak banget, seakan-akan bahwa perusahaan itu pengen memantau apapun kegiatan dari tim mereka. Setelah itulah Soryong pergi menemuin Pak Son dan dia protes tentang hal itu, terutama kamera CCTV yang terlalu banyak dipasang di kantor mereka. Apalagi sebelumnya kan ditanyain tentang informasi pribadi dari karyawan-karyawan mereka. Tapi ya taulah, kalau udah namanya bos pasti suka-suka mereka. Terus ketika Soryong dan juga Hando pengen pergi untuk mencari informasi terkait kasusnya Lee Yumi, didatangilah dia sama Pak Hwang, tapi Soryong langsung menolak mentah-mentah dan mereka langsung pergi dari sana tanpa memperdulikan Pak Hwang karena Soryong udah muak banget sama dia dan meminta sama Hando untuk jangan bertanya apa masalah dia dengan Pak Hwang. Nah setelah itu sampailah mereka ke rumah sakit dan bertemu dengan ibunya Lee Yumi. Di sini Soryong itu bertanya kenapa ibu Lee Yumi itu bersikap seperti itu, bahkan dia nggak pernah jumpa dengan Lee Yumi lagi sejak Yumi itu masuk penjara. Malah ibunya itu kayak kelihatan berbakti banget sama suaminya sendiri yang sudah jelas-jelas itu jahat banget sama mereka. Tapi ibunya Yumi itu cuma diam aja dan bilang bahwa untuk mereka pergi aja dari sana. Ketika Hando tahu masalah yang sebenarnya, Hando tuh juga emosi jiwa dan juga nggak terima kalau misalkan sikap ibu Yumi itu kayak gitu loh, karena buat emosi banget. Dan ketika Soryong pengen bertemu sama Yumi lagi, tapi ternyata kunjungannya itu ditolak. Terus kan Pak Hwang, pacarnya Soryong itu ditangkap dan juga diperiksa sama tim internal perusahaan mereka karena dia dituduh sebagai sosok Dr. Trigger dan juga orang yang sudah menyebarkan video dan juga foto-fotonya Soryong dan juga beberapa karyawan dari perusahaannya Soryong. Namun dia nggak terima dan bilang bahwa itu hanya salah paham aja dan dia bukan sosok Dr. Trigger yang mereka cari-cari selama ini. Jadi dia meminta permohonan maaf dan juga pengampunan kepada Pak Ko, tapi tetap aja nggak bakal dikasih. Sementara itu Pak Ku pergi menemui seorang yang merupakan mantan dari ketua produser di perusahaan mereka dulu. Jadi dia tuh bertanya tentang kasus 20 tahun yang lalu terkait kasusnya Sang-wook. Karena dulunya mantan Pak produser inilah yang menangani kasus tersebut di tempat mereka. Cuma menurut ketua produser ini dulunya berkas-berkasnya itu dibawa kabur dan juga disembunyikan sama orang yang masih bekerja di tempat mereka, yaitu Pak Ku, orang yang sering mengumpulkan alat kontrasepsi. Ya yang cuma ngumpulin itu cuma si Pak Ku itu doang yang sering ngumpulin alat kontrasepsi. So, apakah dia sengaja menghilangkan itu? 안녕하세요. Keesokan harinya Hando bertemu lagi dengan ibunya Yumi. Jadi dia di sini bilang sama ibu Yumi apa dia nggak kasihan sama anaknya sendiri. Dan dia juga menceritakan kisah hidupnya yang hampir mirip dengan Yumi, juga sering banget disiksa sama orang tuanya terutama ayahnya.
Namun ibu Yumi memberikan penjelasan bahwa kalau misalkan suaminya itu meninggoy, nantinya Yumilah yang bakal dituduh sebagai orang yang menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Tapi Hando mengatakan bahwa itu tuh gak seperti yang dibayangkan sama ibunya. Dan karena ibunya tetap aja kekeh, akhirnya Hando ya udah milih nyerah aja. Setelah itu Hando bertemu dengan Giho dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya orang pertama yang diajukan sama Osoryeong untuk naik jabatan itu bukan dirinya, melainkan Kang Giho. Jadi selama ini kan Giho itu kayak salah paham gitu loh. Dia anggap bahwa Osoryeong itu lebih peduli kepada Hando dibandingkan dirinya. Terus kan Pak Hwang itu bertemu lagi sama Osoryeong. Dia benar-benar meminta maaf atas berita-berita yang sudah terjadi. Tapi Osoryeong benar-benar udah nggak mau lagi memaafkan pacarnya ini dan dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Pokoknya Osoryeong itu udah malas banget sama Pak Hwang terkait juga dengan berita-berita yang dia tulis itu sering banget menyakitin korban-korbannya. Jadinya cincin yang diberikan sama Pak Hwang kepada Osoryeong dia kembalikan dan udah itu dan saja hubungan mereka sudah benar-benar berakhir dan dia langsung menyuruh Pak Hwang segera keluar dari mobilnya dia. Nah setelah itu Soryeong pergi lagi untuk menemui Yumi. Nah kali ini dia cerita bahwa dia sudah menurutin sarannya Yumi untuk putus dengan pacarnya. Dan setelah dicoba sama Osoryeong lagi dan lagi, akhirnya Yumi ini mau cerita tentang permasalahan yang sudah dia alamin. Dulu dia kira dia itu berat badannya bertambah, tapi ternyata ada orang yang dia kandung di dalam tubuhnya. Dia sempat melahirkan anak itu, tapi ternyata anak itu langsung dibuang sama ayahnya sendiri. Sejak itulah dia semakin emosi sama kelakuan ayahnya hingga dia ngerasa bahwa hidupnya itu udah nggak berarti lagi dan memilih jalan tersebut untuk memotong kemaluan ayahnya. Dia juga kasihan banget sama ibunya, walaupun apapun yang dikatakan orang tentang ibunya yang lebih peduli sama ayahnya, tapi dia menganggap bahwa itu ibunya lakukan demi kebaikan dirinya sendiri. Dan orang yang membuat dia berubah pikiran adalah Hando, yang ternyata pada waktu itu Hando sebenarnya belum menyerah. Dia menemui ibunya Yumi lagi dan memberikan catatan, sehingga catatan itu pun yang ditulis sama ibu Yumi langsung disampaikan kepada Yumi langsung. Karena itulah dia memiliki semangat hidup lagi dan juga berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyerah dengan hidupnya. Dia tetap pengen hidup dan ibunya memutuskan untuk tidak merawat ayahnya lagi. Dan gak lama setelah itu ayahnya Yumi menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, dia meninggoy. Osoryeong seneng banget karena sudah mendengarkan informasi tersebut. Bahkan ketika waktu itu pas lagi hujan disamperin sama Hando dan dikasih tahu tentang informasi itu, dia langsung main-main hujan dan dia bilang bahwa Yumi dan juga ibunya sudah bebas. Pokoknya sebahagia itu Osoryeong melihat orang sebejat ayahnya Yumi itu akhirnya kehilangan nyawanya. Dan Yumi akhirnya didatengin sama ibunya ke penjara setelah sekian lama. Dan akhirnya mereka berdua berbaikan dan Yumi juga tahu bahwa sebenarnya ibunya itu peduli banget sama dia. Walaupun ibunya selama ini gak pernah mengunjungin dia di penjara. Dan untuk Pak Hwang, mantan pacarnya Osoryeong, akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nah karena Osoryeong tadi kan lagi main hujan tuh dia, jadinya agak flu, jadi dibelikan obat sama Hando, dia suruh untuk nunggu di mobil. Tapi tiba-tiba aja di dekatnya Osoryeong ada gedung yang runtuh dan hampir mengenai dia, nggak tahu dia kena ataupun enggak. By the way, Osoryeong memiliki seorang ibu yang baik banget sama dia dan juga mereka berdua akrab banget. Cuma terjadi sesuatu kepada keluarganya Osoryeong yang mungkin nanti bakal diceritakan. Karena ada adegan di mana Osoryeong itu terlihat di rumah sakit dan yang mendapatin ibunya itu sudah kehilangan nyawanya dengan lumayan parah. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Inside for me, but let's be real anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me.